Rekan film investor, ini adalah lanjutan dari video saya yang membahas saham-saham batubara. Pada video kali ini saya akan membahas tuntas fundamental dan teknikal dari saham PT Bukit Asam Tbk dengan kode saham PTBA. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan pada video sebelumnya, pada awal tahun ini sudah mulai kelihatan ketertarikan sebagian besar investor, terutama investor asing terhadap saham-saham di indeks mining yang di dalamnya terdapat saham PTBA ini. PTBA merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar yang ada di Indonesia. Total PTBA memiliki cadangan batubara tertambang sebesar 3,25 miliar ton. Tambang Tanjung Enim masih menjadi penyumbang terbesar batubara bagi Perseroan dengan cadangan tertambang sebesar 2,84 juta ton. PTBA juga membangun beberapa pembangkit listrik tenaga batubara di Pulau Sumatera, yaitu PLTU Mulut Tambang Sumsel 8 dan PLTU Feni Halmahera Timur di Maluku yang bekerjasama dengan PT Antam Tbk. Unit-unit usaha ini akan memberikan nilai tambah untuk PTBA di masa yang akan datang. PTBA saat ini tergabung dalam holding BUMN yang dipimpin oleh Inalum sebagai induk holding. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih jauh kinerja keuangannya, terutama berdasarkan laporan keuangan terakhir pada kuartal ketiga tahun 2020. Manajemen PTBA melaporkan sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020, PTBA berhasil menjual batubara sebanyak 18,6 juta ton. Jumlah ini menurun sebesar 9,7% dari periode yang sama tahun 2019. Hasilnya terlihat dalam laporan keuangan perusahaan. Pendapatan PTBA pada kuartal ketiga tahun 2020 sebesar 12 triliun. Jumlah ini turun sebesar 25% dari periode yang sama tahun 2019 yang sebesar 16 triliun. Penurunan pendapatan ini dikarenakan harga jual batubara yang juga turun pada kuartal pertama dan kuartal kedua tahun 2020. Bahkan harga saat itu sempat menyentuh level terendahnya di $50 per ton. Kondisi ini diperparah dengan adanya pembatasan ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID. Pembatasan ini mengakibatkan konsumsi energi menjadi berkurang. Permintaan yang menurun mengakibatkan harganya juga turun. Inilah penyebab utama berkurangnya pendapatan PTBA pada kuartal ketiga tahun 2020. Karena sebagian besar kontrak pembelian batubara yang dilakukan PTBA berdasarkan harga pada kuartal pertama dan kuartal kedua tahun 2020. Dan pada akhirnya, laba PTBA pada kuartal ketiga tahun 2020 menurun cukup dalam sebesar 36%. Dari 2 triliun pada kuartal ketiga tahun 2019 menjadi 1 triliun pada kuartal ketiga tahun 2020. Hal inilah yang mengakibatkan harga saham PTBA turun cukup dalam pada tahun 2020 dan mencapai titik terendahnya sebesar 1.500 per saham. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, perkiraan kinerja PTBA pada kuartal keempat tahun 2020 akan menjadi lebih baik. Hal ini karena pada kuartal keempat tahun 2020, harga batubara sudah rebound dari posisi terendahnya. Bahkan harga pada bulan Desember sudah tembus $80 per ton. Dan pada saat video ini dibuat, harga batubara sudah ada di level $90 per ton. Selama ini harga batubara selalu sejalan dengan pergerakan saham PTBA. Nah, Anda perhatikan di atas, ini adalah grafik batubara dan di bawahnya grafik harga saham PTBA. Kedua grafik ini Anda perhatikan sama-sama mengambil time frame antara 2009 sampai 2020. Kita perhatikan pada tahun 2009, harga batubara naik terus sampai ke level tertingginya pada tahun 2011. Harga saham PTBA pun Anda perhatikan mengalami hal yang sama. Lalu harga batubara turun sampai ke level terendahnya di tahun 2016 dan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, harga saham PTBA pun ikut turun. Mengikuti turunnya harga batubara ini ke level terendahnya di tahun 2016 di tahun yang sama. Dan pola pergerakan ini kembali terulang pada periode 2016 sampai 2020 yang lalu. Inilah mengapa saham PTBA dan saham di sektor mining pada umumnya sering disebut sebagai saham cyclical. Artinya saham-saham di sektor mining bisa naik turun sesuai dengan periode waktu tertentu berdasarkan dari harga komoditas yang dijualnya. Nah, yang menarik di sini, kalau Anda perhatikan histori laporan keuangan selama 9 tahun dari tahun 2011 sampai 2019, Anda perhatikan di tahun 2016, laba PTBA terlihat sama dengan di tahun 2015. Tapi Anda perhatikan, harga sahamnya sudah naik duluan. Padahal waktu itu kinerja PTBA masih biasa-biasa saja. Hal ini dikarenakan investor selalu menghargai sebuah saham
mendahului realita kinerjanya dari emiten yang bersangkutan. Karena mereka melihat prospek kinerja PTBA di masa yang akan datang berdasarkan dari harga batubara saat ini. Jadi dengan melihat harga batubara yang sudah naik dari tahun 2016, maka saat itu banyak investor yang mempunyai ekspektasi bahwa kinerja PTBA akan naik seiring dengan kenaikan batubara itu sendiri. Itulah yang mengerek harga saham PTBA pada tahun 2016. Nah, saat ini Anda perhatikan saham PTBA sudah mulai naik dari tanggal 4 November 2020. Waktu itu harga saham PTBA ada di level 1935. Dan sampai dengan saat video ini dibuat, harga saham PTBA sudah naik 29% ke level 2.580. Sempat mengalami fluktuasi harga yang lumayan cukup lebar pada bulan Januari tahun 2021 ini. Dan seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, ada net buy asing yang cukup besar pada saham PTBA pada awal tahun 2021 ini. Sampai dengan video ini dibuat, asing tercatat net buy sebesar 178 miliar terhadap saham PTBA. Bahkan Anda perhatikan saat ISG merah membara dan mencapai level terendahnya di minggu ini di level 5.862, PTBA masih mencatatkan net buy sebesar 26 miliar. Hal ini menandakan investor lokal maupun asing sudah punya ekspektasi yang baik akan kinerja PTBA terutama pada tahun 2021 ini, di mana diperkirakan oleh banyak analis bahwa tahun ini merupakan tahunnya komoditas. Apalagi hal yang paling menarik dari PTBA sehingga banyak diburu oleh asing adalah dividennya. Pada saat video ini dibuat, dari data RTI kita perhatikan dividen PTBA mencapai 12,65%. Coba Anda bandingkan dengan deposito perbankan besar yang saat ini tidak lebih dari 5% atau ORI seri terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan bunga hanya sekitar 5,5%. Bahkan, dividen PTBA ini termasuk yang paling besar di antara sesama perusahaan tambang yang listing di bursa. Hal yang paling menarik, PTBA punya kondisi keuangan yang sehat. Kita perhatikan hutang jangka pendek PTBA sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020 sebesar 4 triliun. Jumlah ini jauh lebih kecil dari aset lancarnya yang sebesar 9 triliun. Ini menandakan solvabilitas yang sangat baik dari PTBA. Artinya, kemungkinan PTBA dapat membayar kewajiban lancarnya sangat besar. PTBA juga mempunyai rangkaian kinerja histori yang sangat baik. Kita perhatikan, aset dan ekuitasnya bertumbuh dengan konsisten selama 11 tahun terakhir. Dan kita perhatikan bahwa selama 11 tahun ini pula, pendapatan PTBA meningkat terus, yang artinya jumlah penjualan batu baranya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Nah, itu artinya kinerja PTBA tinggal menunggu harga batu bara yang bagus saja. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saat ini harga batu bara sedang dalam tren naik. Pola pergerakan harga batu bara dan harga saham PTBA selalu beriringan bersama dan terlihat polanya akan berulang pada periode yang sama. Sekarang saatnya kita akan melihat apakah hal itu akan terjadi ke depannya. Yang jelas, menurut pendapat saya pribadi, bau-bau cuan sudah mulai tercium saat ini. Tapi, lagi-lagi disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.